Halo semua, perkenalkan nama aku Sally Claren Adelia dari Fakultas Kedokteran dengan NPM 1301102300033. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan sedikit ataupun beberapa hal mengenai kebijaksanaan dalam agama Buddha atau yang biasa disebut dengan Panna. Nah, kebijaksanaan ini tuh melibatkan pemahaman tentang kebenaran sejati dan juga arahan spiritual yang nantinya akan membimbing kita kepada tindakan-tindakan positif. Dan kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar didapat dari pengetahuan konvensional saja dari pengalaman. Lalu Panna atau kebijaksanaan ini sendiri itu sudah menjadi topik yang cukup umum dibahas dalam beberapa karya literatur Buddhis, dan kebijaksanaan itu juga merupakan kunci untuk menuju kepada pembebasan. Dan diperlukan banyak sekali latihan untuk mengembangkan kebijaksanaan ini dalam diri kita. Nah, kata Panna ini secara etimologis itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata pa yang merupakan awalan yang memiliki arti tepat ataupun penuh, dan kata na yang berasal dari Panna itu memiliki arti untuk mengetahui ataupun untuk memahami. Sehingga secara harafiah kata Panna ini tuh berarti untuk memahami ataupun untuk mengetahui secara tepat ataupun secara penuh. Nah, kebijaksanaan itu bisa didefinisikan ataupun diartikan oleh berbagai pandangan. Dalam bahasa Inggris, kebijaksanaan itu diartikan ataupun dikaitkan dengan pengetahuan. Sedangkan dalam KBBI, kebijaksanaan itu adalah kepandaian untuk menggunakan akal budinya dan kecakapan dalam bertindak apabila dihadapi oleh suatu kesulitan ataupun masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Panna atau kebijaksanaan itu adalah bagaimana cara kita memahami atau memandang hidup dengan tepat atau penuh, dengan cara melihat hidup atau kehidupan itu tuh sewajarnya atau apa adanya, dan bahwa hidup dan kehidupan ini tuh dicengkeram oleh 3 corak universal, yaitu anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau ketidakpuasan, dan anatta atau ketiadaan inti. Selanjutnya mengenai jenis kebijaksanaan. Nah, ternyata jenis kebijaksanaan dalam agama Buddha itu ada 3. Jenis kebijaksanaan yang pertama yaitu Cintamaya Panna, yang diartikan kebijaksanaan dapat diperoleh melalui proses pemikiran. Nah, contoh hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara merenungkan apa yang sudah kita lihat dan sudah kita dengar. Lalu jenis kebijaksanaan yang kedua yaitu Suttamaya Panna. Nah, itu diartikan kebijaksanaan dapat diperoleh melalui proses belajar ataupun mendengar. Contoh perilakunya yaitu dengan cara mendengarkan Dhamma dan juga membaca buku-buku Dhamma. Jenis kebijaksanaan yang terakhir yaitu Bhavanamaya Panna, yang artinya kebijaksanaan itu diperoleh melalui pengembangan batin ataupun meditasi. Contoh perilakunya yaitu dengan melakukan Vipassana Bhavana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa sih kebijaksanaan ataupun Panna ini merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk dimiliki bagi umat beragama Buddha. Hal ini dikarenakan bahwa Buddha sendirilah yang mengatakan bahwa damanya adalah untuk orang-orang yang bijaksana, bukan untuk orang-orang yang tidak bijaksana. Bahkan ajaran Buddha ini tuh akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang bijaksana. Pengikut Buddha juga diharapkan untuk menerima ajaran-ajaran yang telah diberikan, tidak hanya dengan keyakinan dalam diri mereka, namun juga harus ada kebijaksanaan dalam diri mereka untuk menerima ajaran-ajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan salah satu kisah yang berhubungan dengan Panna atau kebijaksanaan ini. Jadi cerita ini tuh menceritakan tentang seorang raja yang sangat ingin memperdalam pemahaman dia mengenai kebijaksanaan yang sejati. Raja ini bernama Raja Vipassi. Selama ini Raja Vipassi itu telah memerintah secara adil dan juga bijaksana. Tapi ia merasa bahwa ada suatu hal yang mengganjal di dalam hati dia, dan ia merasa tuh bahwa ia tuh perlu memahami tentang sesuatu untuk mencapai kedamaian batinnya. Oleh karena itu, ia meninggalkan istananya dan pergi mencari petunjuk dari para bijak dan juga para petapa. Kemudian, Raja Vipassi ini menemui seorang petapa tua yang tinggal di sebuah gua di pegunungan. Sang petapa ini tuh memang sudah memiliki reputasi yang cukup baik di antara orang-orang tentang betapa bijaksananya dia. Raja Vipassi pun mendekati petapa tersebut dengan rendah hati dan bertanya, "Wahai petapa bijak, bagaimana bisa saya mencapai pemahaman yang penuh mengenai kebijaksanaan sejati?" Petapa itu kemudian tersenyum dan mengajak Raja Vipassi duduk. Dia mulai mengajarkan tentang pentingnya memahami sifat ketidakkekalan dan ketidaktetapan dalam kehidupan. Petapa tersebut juga menjelaskan bahwa paham akan sifat impermanen dan tanpa kekalahan dari segala hal, termasuk kebahagiaan dan penderitaan, adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan sejati.
Raja Vipassi kemudian memutuskan untuk mengabadikan hidupnya untuk memahami ajaran ini tuh lebih mendalam lagi. Dia meninggalkan kehidupannya di kerajaan dan hidup sebagai seorang petapa dalam meditasi dan merenungkan sifat-sifat dunia. Dengan waktu dan ketekunan, raja itu akhirnya mencapai pencerahan dan memperoleh kebijaksanaan sejati. Dalam perjalanan spiritualnya, Raja Vipassi kembali ke istana untuk membeberkan ataupun membagikan ajaran-ajaran tersebut kepada rakyat-rakyatnya. Dia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati itu berasal dari pemahaman mendalam tentang sifat ketidakkekalan dan ketidaktepatan dalam kehidupan, dan bahwa pemahaman ini tuh membawa kedamaian batin yang sejati. Cerita itu mencerminkan tentang Panna dalam ajaran Buddha, di mana kebijaksanaan sejati membawa pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan dan membimbing kita menuju pembebasan dari penderitaan. Kita juga bisa mengetahui bahwa untuk memperoleh kebijaksanaan yang sejati itu merupakan hal yang tidak mudah. Kita perlu mengorbankan banyak hal, dan tentunya untuk mencapai kebijaksanaan sejati itu diperlukan latihan yang sangat susah ataupun sulit dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin sekian dari apa yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang memerlukan pemahaman tentang apa itu Panna ataupun kebijaksanaan dalam agama Buddha ataupun Buddhis. Sekian dan terima kasih.